Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Fahayakumullahu ayyuhal ahibba'al fudala azzani Allah wa iyyakum. في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى سنواصل درسنا عن تحت العنوان الجناية على ما دون النفس. ونلتقي الآن بصورة جديدة أي بهذه مقطع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في درسنا هذا اليوم بإذن الله عز وجل. فعليكم أن تفتحوا كتبكم في صفحة 30. نعم 29 في الدرس الخامس في الجناية على ما دون النفس. وقد عرفنا فيما مضى أن الجناية ينقسم إلى قسمين: جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. فجناية على النفس ينقسم إلى 3 أقسام: قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ. وقد انتهينا من هذا الكلام والآن نتكلم عن الجناية على ما دون النفس. والصورة في ذلك إذا فعل أو تعدى الرجل أخاه بفعل ما مثلا، ولكن لا يجعل صاحبه أو لا يصيب صاحبه الموت، فهذا يقال الجناية على ما دون النفس. مثال ذلك: قطع الرجل أخاه يد أخاه، أو قتل رجل رجل أخاه، أو جرح صاحبه مثلا في رأسه، وهكذا داخل تحت العنوان الجناية على ما دون النفس. Pembahasan kita sekarang adalah bagaimana kalau seandainya seseorang melakukan tindak kejahatan kepada saudaranya, akan tetapi kejahatan tersebut tidak sampai membunuh saudaranya, hanya sekadar melukai atau menghilangkan anggota badan saudaranya yang tidak sampai membunuh. Nah, itu adalah pembahasan pada al-jinayatu ala maduna an-nafs, yaitu tindak pembunuhan atau tindak memberikan kecelakaan kepada saudaranya akan tetapi tidak menghilangkan jiwa seseorang. Maka kalau antum di sini dilihat, idza hasala i'tida'un aw jinayah ala badani insan wa lam yatarattab ala dhalika wafatul muta'adda alaihi fala takhlu hadhihi al-jinayatu min halataini. Bahwa ada 2 keadaan kalau seandainya seseorang itu melukai saudaranya, tidak sampai menjadikan saudaranya itu meninggal, maka ada 2 keadaan di sana. Yang pertama, al-halatu al-ula al-jinayatu 'ala al-atraf. Atraf ay a'dha'il badan. Yaitu apa? Kriminal terhadap atraf, anggota-anggota badan. Wadzalika yakunu imma bi'itlafi at-tarfi biqat'i wa nahwih. Ya, bisa jadi dengan cara memotong anggota badan saudaranya, seperti ada yang memotong tangannya, ada yang memotong kakinya, ada yang memotong telinganya atau hidungnya. Ka'itlafil ain wa qatlil udun wal lisan wal yad wal rijl wal isba' wa nahwi dhalik. Wa hadhihi kullu ayuha al-ahibba al-fudala min atrafil badan. فإذا قطع الرجل أو جرح الرجل إحدى هذه الأطراف فحين ذلك يدخل تحت جناية على ما دون النفس. والباء أو بإذهاب منفعة إحدى أعضائه. إذهاب
Artinya menghilangkan manfaat dari anggota-anggota badan tersebut. Mithalu dzalik kaidhabi ihdal hawasi, seperti menghilangkan panca indera, salah satu daripada 5 panca indera. Kas-sam', ada sam' wal basar wa as-sum wal dzauq wal 'aql wal kalam wa la yastati an yatakallam wa ghairi dzalik. Wal jim huwa au bijurhin sawa'un akanatil jirahu awil jarahu fir ra'si wal wajh. Nah, ini yaitu seseorang memberikan luka yang mana luka tersebut khusus hanya pada kepala ataupun wajah. Karena kalau melukai hanya luka goresan selain daripada wajah ataupun kepala, tidak masuk pada tindak jinayah. Artinya tidak ada hukuman khusus oleh syariat. Pembahasan kita di sini adalah bentuk ya mencelakai seseorang yang mana mencelakai tersebut akan didenda sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Bukan berarti kalau seandainya seseorang memberikan luka kepada saudaranya di tangannya contohnya, atau di kakinya atau di badannya, tidak mendapatkan denda, bukan. Akan tetapi denda yang dia terima adalah denda yang ditetapkan oleh hakim. Adapun kalau seandainya yang kita sebutkan yang pertama tadi, yang alif, kemudian yang ba, kemudian yang jim ini, ya, luka yang yang dikenai pada muka atau wajah ataupun kepala, ada hukuman denda khusus yang ditetapkan oleh syariat. Wahiyya ma tusamma bi asy-syijaj am kanat fi sa'iri ajza'il badan. Wasy-syijaju naw'an min haitsu la yajibu bil jinayati 'alaiha. Nah, dikatakan di sini ya, bahwa luka yang dikatakan syijaj itu terkena pada wajah dan juga kepala. Ada yang mengatakan semua luka. Akan tetapi para ulama membagi dua lagi. Luka yang ditetapkan hukumannya oleh syariat dan luka yang ditetapkan hukumannya oleh hakim atau yang bisa kita sebut dengan ta'zir. Ya, ta'zir. Yang pertama disebutkan di sini ma fihi hukumah, ya, ka'an tashuqqal jild syaqqan yasiran la yanzilu minhu dam aw yanzilu dam yasir aw tabta'u al-lahm faqat aw taghusu fihi aw la yakunu bainaha wa bainal 'idham illa qasrah raqiqah. Maka dikatakan di sini ma fihi hukumah, yang ada hukuman di sana. Kan tashuqqal jild syaqqan yasiran la yanzilu minhu dam, yang artinya bahwa tidak luka yang ada di wajah ataupun kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah. Sekedar goresan akan tapi tidak dikeluarkan darah di sana. Ya. Kalau antum saudara antum mungkin ya, atau orang lain, tatkala terkena ada seorang kemudian terkena sayatan di wajahnya, hanya kulitnya saja, tidak sampai mengeluarkan darah, maka ini disebut dengan al-harisah. Antum bisa lihat di footnote yang nomor 1. Al-harisah itu istilahnya. Adapun yang ziludam yasir, kalau seandainya keluar darahnya dikit, maka dikatakan apa? Al-bazilah. Al-bazilah. Adapun tabda'ul lahmu faqat, ya, nampak dagingnya, maka dikatakan al-badi'ah. 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 Adapun taghusu fihi, atau kalau seandainya
ya dagingnya itu terkelupas atau terbelah. Kalau tadi hanya terlihat dagingnya saja. Kalau sekarang dagingnya juga ikut terbelah, maka disebut dengan apa? Al-mutalahimah. Al-mutalahimah. Aw la yakunu bainaha wa bainal idham illa qasrah raqiqah. Atau ternyata hanya sayatan tadi atau luka tadi sampai pada lapisan tipis antara daging dengan tulang. Ya, kalau antum makan itu ya, makan daging ayam atau daging kambing, maka akan melihat ternyata ada lapisan sedikit, lapisan tipis antara daging dengan tulang, maka disebut dengan as-simhaq. Kemudian ma fihi diyatun muqaddarah. Nah, ini semua adalah ada hukumannya. Ya, hukumannya dikembalikan kepada al-qadhi. Adapun ma fihi diyatun muqaddarah. Nah, ini ada sampai pada ada diyahnya, ada hukuman yang ditetapkan oleh syariatnya. Maka disebut dengan apa? Ka'antasila asyijjah ilal 'idham. Nah, kalau seandainya luka tadi sudah sampai pada tulang. Wa tudihu, kemudian tulangnya tadi kelihatan. Jadi ada sebuah luka sampai tulangnya kelihatan. Maka disebut dengan al-mudihah. Au tahsyamuhu wa tusamma hashimah. Nah, kalau seandainya tulangnya tadi itu sampai retak, maka disebut dengan al-hashimah. Au tanaqquluhu min mawdi'ihi ba'da kasrihi al-mutanaqqilah. Nah, kalau seandainya tulangnya itu sampai pada retak dan kemudian berpindah tempat, maka disebut dengan al-mutanaqqilah. Kemudian au tasyu ila jildatid dimag. Nah, kan kalau seandainya ini di kepala. Kalau seandainya di kepala kemudian sampai pada lapisan otak, maka disebut dengan al-ma'mumah. Kemudian au taharrak jildatud dimag. Nah, kalau seandainya kulit otaknya tadi itu sobek, maka disebut dengan ad-damighah. Maka hadhihi asyijaj madhkurah bitartibi ibtidaan minal akhaf ilal asyad. Nah, urutan-urutan yang telah disebutkan tadi adalah urutan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, maka antum harus perhatikan di sini. Yang pertama, yang tidak sampai, yaitu poinnya selama tidak sampai pada tulang, maka ada hukuman di sana. Hukumannya dari siapa? Dari qadhi. Qadhi yang menetapkan ya, bahwa harus membayar sekian dan sekian. Adapun kalau sampai pada tulang, dan tulang pun nanti bermacam-macam, maka dikatakan ada diyah. Ini yang harus antum bedakan antara diyah sama ta'zir. Adapun diyah, hukuman yang sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh qadhi yang tidak ada ketetapannya di dalam syariat. Kemudian dikatakan di sini, amma juruhu sairil badan falaha halatan. Adapun kalau seandainya luka di seluruh badan ada dua keadaan. Ayablughal jarhu tajwif as-sadr awil batn bi ayat anahu fatasil ila jawfihi tusamma jaifah. Ya. Kalau seandainya ada luka yang mana dia itu di mana, di sadr, di dada ataupun di perut. Bi ayat anahu, ditusuk berada tersebut atau perut tersebut, ya, maka disebut dengan jaifah. Wa alla yablughal jawf ka yajraha yadahu aw qadamahu wa fakhidahu wa nahwi dzalik.
Nah, kalau seandainya ada juga yang tidak sampai pada jaufnya, ya, maka seperti di tangan ataupun di kaki, ya, maka ini adalah keadaan yang kedua. Dan ini semua ayuhal ahibba al-futala, tidak semua luka yang ada pada diri seseorang itu ada diyahnya. Ini yang harus kita pahami. Adapun yang ada diyahnya adalah madzuratun fil Qur'ani fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ketetapannya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahunya? Maka kita harus melihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kutubul ulama. Kita lihat kitab-kitab para ulama. Berapa semua? Karena nanti kalau pembagian-pembagian yang masalah pembunuhan yang tadi, yang kita sebut dengan al-mutanaqqilah, kemudian al-ma'mumah, itu ada semuanya kadarnya. Dan namanya dia itu yang paling besar adalah jumlahnya adalah 100 onta. Nah, adapun pembagiannya, nah ini akan nanti dibahas pada bab ad-diyah. Kemudian keadaan yang kedua, al-hala ats-tsaniyah al-jinayatu bi kasril 'idham, yaitu luka sampai pada memecahkan atau mematahkan tulang. Akan tetapi bukan tulang wajah ataupun tulang kepala. Kalau tulang wajah dan tulang kepala sudah kita bahas di atas. Ini di luar dari konteks wajah dan juga kepala. Ada dua macam, ma fihi diyah, yang ada diyat di sana, kemudian ada yang tidak ada diyatnya. Yang ada diyatnya dikatakan wadzalika idzan kasaral 'idham bi syartin ayan jabira mustaqiman mithl ad-dil' wa tarqut wa az-zand, ya, yaitu apabila tulangnya tadi adalah tulang yang lurus. Seperti apa? Seperti pada tulang, contohnya tulang ini, apa ini namanya? Ya, dekat dengan kepala kita ini. Ya, ini yang disebut dengan at-tarqut. Ya, at-tarquh. Yang keras ini. Ya. Kemudian ada yang namanya al-adla'. Al-adla' yaitu berarti tulang rusuk kita. Kemudian az-zindan yaitu tulang tangan kita, baik itu yang tulang yang besar ataupun tulang yang kecilnya. Itu disebut dengan, nah yang ketiga ini, ada yang ketiga tulang ini memiliki diyah di sana. Ada diyah khusus yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun tulang-tulang yang lainnya maka kembali kepada ta'zir, hukum daripada seorang qadhi. Nah, ini yang harus antum perhatikan. Ustaz ulangi. Yang pertama adalah tulang apabila tulang tadi itu adalah tulang yang lurus ketika dipatahkan. Contohnya ad-dhila. Ya, kemudian at-tarqut. At-tarqut yang ini. Ad-dhila yang rusuk. Kemudian az-zand yaitu tulang tangan yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang kedua, ma la diyata fih, yang tidak ada diatnya, kasairil 'idham, seluruh tulang yang lainnya. Ya, seperti 'idham as-saq, kemudian fakhidain, kemudian awil qadam wa nahwi dzalik, fa fi dzalika kulluhu hukumah. Maka selain daripada tulang-tulang yang telah kita sebutkan, wajah ataupun kepala, kemudian tulang yang tiga tadi yang kita sebutkan, maka ada hukuman di sana. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Wahya nisbatu minad diyah yuqaddiruha ashabul ikhtisas bihasabi ma anqasathul jinayah. Yaitu yang berhak memberikan hukuman adalah seorang qadhi yang memahami, oh kalau seandainya kehilangan tulang seperti ini, kalau hilangnya tulang seperti ini atau luka seperti ini, maka orang tersebut harus membayar sekian dan sekian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nawasil darsana insyaallah ta'ala fi liqa'il qadim biidznillah azza wa jal. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.